Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang yang akan menjelaskan tentang judul materi yaitu hukum dan stratifikasi sosial, di mana saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang definisi stratifikasi sosial. Nah, di mana stratifikasi sosial merupakan penggolongan dari sosiologi hukum, di mana melihat anggota masyarakat itu dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Di mana kata stratifikasi itu berasal dari kata stratum, strata yang artinya lapisan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Priting Assarokin bahwa stratifikasi merupakan atau membedakan penduduk atau anggota masyarakat berdasarkan tingkatannya secara berhierarki. Sementara menurut Bruce J. Cohen mendefinisikan bahwa stratifikasi sosial itu menempatkan anggota masyarakat, setiap individu masyarakat itu berdasarkan kualitas yang dimilikinya. Sementara menurut Max Weber, stratifikasi itu menggolongkan masyarakat berdasarkan tingkat-tingkatan yang dimilikinya berdasarkan dimensi. Contohnya kayak kekuasaan yang dimilikinya dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sementara menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, stratifikasi yaitu membedakan penduduk atau anggota masyarakat berdasarkan kelas-kelasnya secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak, dan keistimewaan yang dimilikinya. Bagaimana stratifikasi sosial ini bisa tercipta di dalam masyarakat? Nah, stratifikasi ini tercipta sesuai dengan perkembangan masyarakat, tetapi ada juga yang sengaja diciptakan untuk mencapai sebuah tujuan, di mana yang tercipta secara seiring dengan perkembangan masyarakat, contohnya kepandaian, usia, harta, atau warisan. Sedangkan yang sengaja diciptakan ada kekuasaan, ada kekayaan, ilmu pengetahuan, dan kehormatan. Nah, selanjutnya yaitu sifat dari stratifikasi sosial, di mana sifat dari stratifikasi sosial ini ada 3. Yang pertama tertutup, terbuka, dan campuran. Yang pertama itu tertutup, yang dimana masyarakat ini memang sudah menggunakan sebuah mobilitas tetapi terbatas, yaitu hanya menggunakan mobilitas horizontal yaitu perpindahan derajat yang sama, sedangkan tidak menggunakan mobilitas vertikal yaitu perpindahan derajat. Nah, contohnya seperti sifat mobilitas vertikal yaitu kaum kudra tidak bisa memindahkan derajatnya ke lebih tinggi menjadi kaum brahmana, dan kaum orang hitam yang dianggap paling rendah tidak bisa meninggikan derajatnya menjadi kaum orang putih. Nah, selanjutnya contoh dari mobilitas horizontal yaitu guru SMP yang pindah mengajar tetapi tetap menjadi guru SMP juga. Nah, selanjutnya yaitu sifatnya yang terbuka. Sifat kedua yaitu terbuka, di mana di sini masyarakat bebas memilih mobilitas yang ingin digunakan karena sifat ini telah dinamis atau bebas digunakan oleh masyarakat. Mau menggunakan mobilitas horizontal bisa, mau vertikal juga bisa. Contohnya seperti orang miskin tidak mungkin akan miskin selamanya apabila dia berusaha untuk menjadikan dirinya kaya, dan orang yang tidak berpendidikan bisa menjadi berpendidikan apabila dia mengejar atau berusaha untuk meninggikan pendidikannya tersebut. Dan juga anak orang beca tidak semestinya juga harus menjadi tukang beca, tetapi dia bisa menjadi lebih baik atau meninggikan derajat orang tuanya apabila dia berusaha untuk menjadi kaya dan meninggikan pendidikannya. Selanjutnya, sifat yang ketiga itu sifat campuran, yaitu kodifikasi atau campuran antara sifat terbuka tadi dan tertutup. Contohnya seperti kaum brahmana yang dianggap paling dihormati atau yang dianggap paling tinggi di Bali, tetapi jika dia pindah ke Jakarta dan menjadi kuli bangunan, maka dia tidak ada apa-apanya, maka derajatnya akan rendah. Nah, dapat dikatakan bahwa perpindahan sifat campuran ini juga berdasarkan tempat wilayah atau tempat tinggal dari masyarakat itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya.
Perkenalkan, nama saya Lerohali dari Prodi 21 Hukum Tata Negara kelompok 3. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial terdiri dari dua unsur, yaitu kedudukan atau status dan peranan atau role. Kedudukan dan peranan merupakan dua unsur yang memiliki arti penting bagi sistem sosial. Yang pertama, kedudukan atau status. Status sosial menurut Ralph Hinton adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakat. Orang yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang yang status sosialnya lebih rendah. Ada 3 macam status dalam masyarakat. Yang pertama, ascribed status. Ascribed status merupakan status yang diperoleh seseorang secara alamiah. Artinya, posisi yang melekat dalam diri seseorang diperoleh tanpa melakukan serangkaian usaha. Latar belakang ras, gender, dan usia dapat dikategorikan sebagai ascribed status. Contohnya, seseorang yang dilahirkan dari keluarga bangsawan secara otomatis akan mendapatkan gelar bangsawan begitu ia dilahirkan. Yang kedua yaitu achieved status. Achieved status merupakan status sosial yang disandang melalui perjuangan. Pola-pola ini biasanya banyak terjadi di struktur sosial yang telah mengalami perubahan dari pola-pola tradisional ke arah yang modern. Lebih-lebih dari masyarakat kapitalis liberal dengan menekan pada kebebasan individu untuk mencapai tujuan masing-masing yang syarat dengan persaingan. Dalam struktur seperti itu, biasanya struktur sosial lebih terbuka sehingga membuka peluang kepada siapa saja untuk meraih status sosial ekonomi sesuai dengan tujuannya masing-masing. Beberapa contoh model ini adalah yang pertama, stratifikasi berdasarkan jenjang pendidikan atau education stratification. Jenjang seseorang biasanya mempengaruhi status sosial seseorang di dalam struktur sosial itu. Seseorang yang berpendidikan tinggi hingga bergelar doktor tentunya akan berstatus lebih tinggi dibandingkan dengan yang lulusan SD. Yang kedua yaitu stratifikasi di bidang senioritas. Gejala ini biasanya dikaitkan dengan profesi atau pekerjaan yang dimiliki seseorang. Tingkat senioritas dalam berbagai lembaga pekerjaan biasanya ditentukan berdasarkan tingkat tenggang waktu bekerja dan jenjang kepangkatan atau golongan yang lazim disebut dengan jabatan. Biasanya, jabatan seseorang dalam suatu pekerjaan ditentukan oleh tingkat keahlian dan tingkat pendidikannya. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan dan keahlian seseorang, maka akan semakin tinggi juga jabatan yang disandangnya. Karena sistem lapisan sosial seperti ini bersifat terbuka, maka bagi siapa saja yang bisa menempati status sosial yang relatif dianggap lebih mapan asal mereka mempunyai kemampuan dan usaha yang gigih. Yang ketiga yaitu stratifikasi di bidang pekerjaan. Berbagai jenis pekerjaan juga berpengaruh pada sistem pelapisan sosial. Kita tentu sering mendengar penilaian bahwa orang yang berprofesi sebagai penarik beca, kuli bangunan, buruh pabrik, dan para pekerja kantoran yang berpakaian bersih, berpenampilan rapi, berdasi dan mengendarai mobil, selalu membawa HP, tentu memiliki status sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang berprofesi sebagai penarik beca. Pola seperti ini juga bersifat terbuka, artinya sistem pelapisan sosial seperti ini membuka peluang kepada siapa saja yang memiliki kegigihan dalam usaha untuk meraihnya. Yang keempat yaitu stratifikasi di bidang ekonomi. Gejala ini hampir ada di seluruh penjuru dunia. Yang paling mudah diidentifikasi di dalam struktur sosial adalah didasarkan pada besar kecilnya penghasilan dan kepemilikan benda-benda atau materi yang sering disebut sebagai harta benda. Indikator antara kaya dan miskin juga mudah sekali diidentifikasi, yaitu melalui pemilihan saran hidup. Orang kaya perkotaan dapat dilihat dari tempat tinggalnya, seperti di kawasan Boulevard dengan rumah mewahnya yang dilengkapi dengan taman, kolam renang, memiliki mobil mewah, dan benda-benda berharga lainnya. Sedangkan kelompok masyarakat miskin berada di kawasan marginal atau pinggiran, hidup di pemukiman kumuh, tidak sehat, kotor, dan sebagainya.
Adapun orang kaya, pedesaan biasanya diidentifikasi dengan pemilikan jumlah lahan pertanian, bintang ternak, kebun yang luas, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu assigned status. Assigned status adalah status sosial yang diperoleh seseorang atau kelompok orang dari pemberian. Akan tetapi, status sosial dari pemberian ini sebenarnya juga dapat tidak luput dari usaha-usaha seseorang atau kelompok orang, sehingga dengan usaha-usaha seseorang atau sekelompok orang ini ia memperoleh penghargaan. Baik, selanjutnya yaitu peranan atau role. Peranan atau role merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya, dan hal itu sekaligus berarti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Berdasarkan cara memperolehnya, peran dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu peranan bawaan dan yang kedua peranan pilihan. Peranan bawaan yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha. Misalnya, peranan sebagai nenek, ayah, ibu, dan anak, dan lain sebagainya. Yang kedua, peranan pilihan. Peranan pilihan yaitu peranan yang diperoleh atas keputusan sendiri. Contoh misalnya saya diberikan pilihan untuk masuk ke sekolah negeri atau sekolah swasta, dan saya memutuskan untuk memilih sekolah negeri daripada sekolah swasta. Berdasarkan contoh yang saya paparkan tadi, itulah yang dimaksud dengan peranan pilihan. Berdasarkan pelaksanaannya, peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama peranan yang diharapkan atau expected roles, yaitu cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secara cermatnya, dan peranan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang, dan harus dilaksanakan seperti yang telah ditentukan. Misalnya hakim, peranan hakim, peranan protokoler, peranan diplomatik, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu peranan yang disesuaikan atau actual roles, yaitu cara bagaimana sebenarnya itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu, misalnya dikarenakan presiden sedang sakit dan wakil presiden sedang ada kendala dan tidak dapat menghadiri pertemuan, maka digantikan oleh menteri-menterinya. Dampak-dampak stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah orang yang menduduki kelas sosial yang berbeda akan memiliki confidence dan prestis yang berbeda pula. Dalam artian akan menciptakan perbedaan sosial. Dan yang kedua yaitu kemungkinan timbulnya proses sosial yang disosiatif berupa persaingan, kontroversi maupun konflik. Dan yang ketiga yaitu penyimpangan perilaku karena kegagalan atau ketidakmampuan mencapai posisi tertentu. Kejahatan tersebut dapat berupa prostitusi, perdagangan narkotika, alkoholisme, korupsi, dan kenakalan remaja. Yang keempat yaitu konsentrasi elit status, yaitu pemusatan kedudukan yang penting pada golongan tertentu, misalnya kolusi. Stratifikasi sosial adalah institusi yang menyentuh begitu banyak ciri kehidupan seperti kekayaan, politik, karir, keluarga, klub, komunitas, dan gaya hidup. Dengan demikian, hal-hal yang kompleks seperti di atas membutuhkan hukum sebagai alat pengendali sosial, yang menurut Roni Hatijo Sumitro, kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, dan pemidanaan, dan pemberian ganti rugi. Walaupun kita ketahui bahwa hukum bukan satu-satunya alat pengendali sosial, namun fungsi hukum di sini dapat dikatakan untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan sosial tersebut. Dan Roscoe pun mengemukakan bahwa masyarakat itu terdiri dari kelompok-kelompok di mana di dalamnya sering terjadi konflik antara kepentingan satu dengan kepentingan lainnya.
Dan disinilah fungsi hukum sebagai rekonsiliasi sekaligus diharapkan dapat menciptakan keharmonisan terhadap berbagai tuntutan dan kebutuhan yang saling bertentangan di antara keharmonisan terhadap berbagai tuntutan dan kebutuhan yang saling bertentangan di antara sesama warga masyarakat. Dengan demikian, peran hukum dalam kaitannya dengan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat menjadi hal yang sangat penting karena dengan adanya hukum, perbedaan-perbedaan kelas yang ada di masyarakat yang kemudian rentan akan timbulnya konflik dan berbagai macam pelanggaran norma, maka hukum tampil sebagai alat penindak sehingga dengan harmonisasi antara semua lapisan sosial yang ada masyarakat dapat terjaga. Di sini saya akan membahas tentang hubungan stratifikasi sosial dan hukum. Stratifikasi sosial adalah pembedaan seseorang atau kelompok di mana kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Kemudian si Jono Sukanto membedakan hubungan stratifikasi dan hukum, yaitu semakin tinggi stratifikasi di dalam masyarakat, maka semakin sedikit hukum yang mengaturnya, dan sebaliknya semakin rendah stratifikasi sosial, maka akan semakin banyak hukum yang mengaturnya.